Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua di channel Motovlog. Selamat sore semuanya ya. Jadi pada kali ini gua akan coba buat review motor Beat FI gua ya. Ini review sementara karena ini juga untuk modifannya masih terus kita upgrade ya, sedikit demi sedikit gitu. Kemarin kan ini gua udah upgrade untuk bagian depan ya. Udah ada yang diganti sebagian. Jadi langsung aja kita review aja ya, review sementara ya, siapa tahu kan kedepannya bakalan ganti konsep lagi. Biasalah gua mau bosenan gitu ya cuy. Jadi biasanya lebih sering gonta-ganti pelek sih ya, karena ini juga udah berapa kali ganti pelek gue. Ini juga pakai pelek Palang 8 Piros yang dulu gua pakai, copot lagi, pakai lagi, copot lagi. Oke, langsung aja kita ke reviewnya ya. Oke, jadi pertama di sini kita lihat di bagian yang baru aja diganti ya. Ini untuk bagian pengereman depan ya. Ini bagian master rem dan kaliper disk juga udah diganti. Kita lihat untuk master remnya, ini gua pakai master rem RCB S1 ya. Ini ukuran pistonnya 14 mili. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Ini untuk minyak remnya gua pakai Preston dot 4 ya, yang bening gitu, tapi enggak bening sih ya, kalau dilihat-lihat itu agak kekuningan untuk minyak remnya. Kalau di tulisannya sih bening keterangannya, cuma agak kekuningan kalau aslinya itu ya enggak bening gitu cuy, tapi gak apa-apa lah. Nah, jadi seperti ini masih original ya, untuk tabungnya belum gua ganti karena ori juga udah bagus sih. Kayaknya gak perlu diganti juga udah oke ya, kayak gini udah aja. Ini bisa langsung PNP ya, langsung ngepas gitu cuy, jadi nggak perlu nyuak si bagian batok yang bagian atasnya itu, nggak perlu dicoak. Ini langsung pas gitu cuy, jadi nggak ngeganjel. Nah, terus untuk di bagian sini sih kayaknya harus nyuak ya. Ini kebetulan gua kan untuk si batoknya itu bekas yang pemasangan master rem Brembo Thailand gitu ya, jadi ini coakannya gede banget cuy itu. Sorry ya, di sini agak terang banget nih kena cahaya matahari, mungkin di kamera nggak jelas ya. Soalnya ini udah jam 4-an ya, jam 4 sore tapi masih terang banget tuh. Matahari silau. Nah, jadi seperti ini ya, kelihatan kegedean nih untuk coakannya. Tapi ya udahlah, gak apa-apa karena gak ada lagi nih untuk batoknya. Mungkin kedepannya gua ganti lagi ya, ganti batok. Tapi kayak gini juga gak masalah sih ya, gak masalah lah, kayak gini juga masih oke. Harusnya nyoaknya itu kalau RCB S1 kayaknya dikit juga udah oke ya, atau mungkin gak perlu dicoak nih, kayaknya nyuak sedikit deh. Oke, jadi kayak gini ya. Terus untuk handle kirinya ini juga udah diganti. Ini gua ganti pakai RCB itu ya, jadi seperti ini, kiri kanan jadi belang gitu ya cuy, tapi gak masalah sih belang juga. Dan menurut gua ini jadi agak keras gitu ya, kurang enak sih ini pakai handle yang kayak gini. Tuh, jadi keras banget. Kayaknya lebih enakan yang pakai ini, yang Brembo KW gitu sih, kalau untuk bagian kirinya ya. Kalau pakai ini keras banget asli. Kalau pakai jarak jauh kayaknya pegal deh. Tapi kalau untuk master remnya oke, enak banget nih. Tuh, nyaman banget cuy. Nah. Terus untuk di bagian batok juga ini gua tambahkan visor ya, visor transparan yang kayak gini nih, khusus buat Beat FI, custom dari akrilik. Cuma karena ini transparan, jadi untuk si lemnya bakalan kelihatan banget tuh. Ini lemnya kelihatan, harusnya sih dibaut ya kalau mau lebih rapi.
mau dibaut tapi sayang cuy, nanti harus ngebolongin si batoknya, tapi ya udahlah, jadi gini aja, remnya emang kelihatan. Kalau dipakai buat kontes sih jelek kelihatan ya gitu. Terus untuk lebihnya ini masih belum diganti ya, gua cuma ganti untuk paket pengereman aja untuk bagian sini. Ini spion masih yang dulu gua pakai, ini spion original yang batangnya udah di chrome sama ini di karbon WTP. Kemudian ini masih sama seperti dulu. Gas spontan ini gua rencananya mau ganti juga ya, nanti aja lah next, karena ini nggak enak banget cuy, jadi terasa lebih berat, asli lebih berat daripada originalnya. Ini harus diganti sih, gak enak banget tuh kalau dipakai jarak jauh, emang pegal karena berat banget tuh. Ini Domino KW gitu cuy, yang harganya 50 ribuan. Terus ini pakai pot meter merek Modis. Nanti untuk link-link pembeliannya gua cantumin aja lah ya di deskripsi biar lebih enak gitu, biar enggak salah nyebut harga juga. Karena kemungkinan untuk harga-harga yang dulu gua beli sama sekarang itu pasti beda sih, bisa turun atau bisa naik gitu ya. Di sini untuk stabilizernya masih sama yang dulu, ini kopi Ohlin, cuma ini yang fungsi, kalau ini cuma hiasan doang ya stabilizernya RTC gitu cuy. Oke, cuma hiasan doang ini mah yang atas itu. Terus ini bandul stang sama baut-baut ini masih pakai hang yang warna gold. Untuk bandul stang ini two-tone ya, kalau baut-baut gold semua ya full. Banyak yang komen juga sih katanya lebih baik diganti gitu bautnya ya, pakai yang chrome, dilunturin aja. Sebenarnya sih bisa ini dilunturin ya, pakai peluntur ini apa baut gitu ya, cairannya kan ada ya, gue juga udah bikin sih dulu tutorialnya, tapi sayang sih mau dilunturin sayang. Ya udahlah gini aja, mungkin sekarang udah gak musim ya baut warna gold, rata-rata sih pakai titanium atau baut stainless yang chrome gitu ya, karena yang gold sekarang udah jarang sih yang make juga ya, mungkin lama-lama bakalan langka. Mungkin ya karena gak ada yang make. Terus kita lanjut review di bagian depannya ya. Nah ini yang udah diganti, si ini full udah diganti ya kaki-kakinya, mulai dari selang rem pakai TDR, kaliper Nissin 2 piston, kemudian disc galper 260 mm ya, sama si bottom shocknya pakai KTC Kitako sih, mantap sih ya. Ini untuk shocknya super empuk sih ya, kayaknya terlalu empuk deh. Mungkin kapan-kapan gua ribon ya, gua kerasin dikit karena ini terlalu empuk sih menurut gua, asli ngenyoy banget. Tapi kalau dipakai buat di jalan yang jelek ya enak-enak aja sih ya, tapi bakalan ancul-anculan gitu cuy karena terlalu empuk. Kayaknya sih lebih empuk dari ori ya kayaknya, atau mungkin sama gitu ya, pokoknya empuk banget sih karena udah gua coba gitu gue di jalan yang gak rata, jadi ancul-anculan gitu cuy. Terus di sini kita lihat untuk peleknya yang dulu ini ya, pelek Pirosi yang gua beli itu harganya 600 ribuan dulu. Kalau sekarang mah udah harganya udah gak masuk akal, kalau sekarang ya udah sejutaan. Gak tau lah, karena ini musim kali ya, jadi harganya pada naik gitu cuy. Ini kebetulan gua beli murah dulu ya, sebelum naik gitu ya. Gua beli 600 kurang sih, lebih tepatnya itu 590 ribu ya untuk pelek Pirosi ini cuy. Pelek murah ya, tapi lumayan juga sih kalau untuk tampilan. Untuk ban masih sama ya, pakai ban Pirelli ukuran 80/90 dan belakang 90/90 gitu. Jadi ukuran segini cocok banget sih buat Beat FI ya, buat Vario juga cocok, jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil.
Terus ban ini juga enak dipakainya ya, mau trek basah atau trek kering juga enak sih. Gue udah make ini udah berapa lama ya, ini semenjak pasang ini sih, pasang pelek Pirosi dulu ya. Dulu tahun berapa sih gua beli pelek Pirosi ya, 2020 atau 2021 gitu ya, lupa lagi sih. Terus untuk bagian jok, ini jok custom ya, ini custom sama tulang-tulangannya sih, model natong gitu, dan ini enak banget, empuk. Kemudian behel beat Malaysia. Terus di sini untuk bodinya masih sama ya, ini masih belum gua kasih stripping karena dulu gua pernah bilang sih rencana pengen dipasang stripping, tapi masih bingung sih ya, strippingnya mau stripping apa emblem gitu. Tapi polosan juga udah bagus ya, simple polosan juga, dan ini karena warnanya bunglon juga jadi terlihat lebih bagus gitu ya. Nah, untuk bagian shock ini belakang sih gua pakai DBS ya. Ini pemakaian udah lumayan lama juga nih. Ini mantep banget walaupun harganya murah ya. Tapi ini empuk cuy, asli. Gua gak bohong, ini empuk banget. Nyaman banget gua pakai ini nih. Daripada pakai shock yang sebelumnya, kan gua pakai shock yang kopi WP gitu ya. Jadi kalau kopi WP itu keras banget sih. Ini lebih empuk. Enak banget sih, mantep. Terus untuk tampilannya juga bagus, ini warna hitam sama gold ya, jadi serasi sama motor gua yang konsepnya hitam gold. Bagian filter masih yang dulu sama CVT juga dulu ya, ini kalau nggak salah filter air blade, CVT air blade gitu ya. Hasilnya itu filter click eye sama CVT click eye ya, kalau di Indo sih disebutnya air blade katanya gitu, tapi gak tahu kenapa sih, karena rata-rata orang nyebutnya gitu ya, CVT air blade sama filter air blade gitu cuy. Udah sih, ini gak ada yang dirubah lagi, ini semuanya masih sama ya seperti dulu. Nah, ini untuk paha remnya sama juga, pakai merek Heng yang stainless gitu cuy. Terus di sini bagian knalpot juga sama, ini knalpot Sugino Nem. Ini pemakaian udah dari tahun 2015 sampai sekarang, berarti udah hampir 7 tahun. 7 tahun lebih ya, mantap banget. Ini knalpot awet banget cuy. Ini karena buatan dulu itu emang bagus-bagus sih untuk knalpotnya, bahannya juga tebal banget. Ini mirip kayak knalpot original untuk bahannya ya, super tebal, gak kaleng-kaleng. Kalau sekarang sih kebanyakan knalpot itu bahannya tipis ya, kayak kaleng kongguan gitu cuy. Gak tahu kenapa sih ya, emang beda kalau buatan dulu sama buatan sekarang ya. Kalau buatan sekarang banyak yang renyah-renyah gitu. Renyah. Untuk variasi juga sekarang banyak yang murah-murah ya cuy, banyak made in China nya gitu. Jadi modif dulu sama sekarang pasti bakalan beda sih. Kalau dulu misalnya modif 10 juta sama modif sekarang 10 juta pasti bakalan beda. Kalau sekarang lebih banyak part KW gitu ya dijual di luaran sana, part yang lebih murah-murah gitu. Tapi biasanya dari bahan sama ketahanannya juga beda sih ya cuy. Nah, jadi gitu aja lah ya untuk video kali ini, video review sekilas, review sementara untuk Honda Beat Fi gua. Jadi seperti ini sih, gua cuma ganti untuk bagian depan aja ya, pengereman depan sama ini apa, bottom shock depan gitu cuy. Selebihnya masih sama seperti dulu. Tapi gak tahu sih ini kedepannya lagi mau gua gimanain ya, karena gua juga sekarang lagi ini sih, lagi ngebangun yang PCX. Jadi ya modifnya gantian gitu ya, dikit demi sedikit beat sama PCX gitu ya. Jadi gitu aja lah ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke.
that I let